Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas ke info terbarunya. Oke, di beranda Pi Network sudah ada perubahan tampilan ya teman-teman. Di sini keterangannya update on open network condition 2. 13 million KYC dan 6 million mainnet migrate pioneer. Oke ya. Jadi hari ini update-nya ya teman-teman ya, sudah ada sekitar 13 juta pioner yang lolos KYC dari target 15 juta ya teman-teman ya. Jadi kita hanya tinggal membutuhkan 2 juta pioner lagi untuk mencapai target peluncuran open mainnet. Kemudian dari 10 juta pioner target migrasi, nah sekarang sudah tercapai sekitar 6 juta ya teman-teman ya. Di sini ada plusnya yang artinya ini sudah 6 juta lebih ya teman-teman ya. Dan KYC juga sudah sekitar 13 juta lebih pioner. Kemudian di sini ada keterangan lagi ya teman-teman ya. Kita coba translatekan sebentar. Di sini apa artinya? Oke, di sini keterangannya, jaringan ini telah menjangkau lebih dari 13 juta pioner yang telah lulus KYC dan lebih dari 6 juta pioner yang telah bermigrasi ke mainnet. Melalui upaya kolektif kami mengalami kemajuan menuju tujuan jaringan terbuka. Perlu diingat, kemajuan tidak linier dan terus meningkat secara historis. Mengingat masa tenggang yang sedang berlangsung yang dimulai pada 1 Juli 2024. Bertindaklah sekarang untuk KYC dan lengkapi daftar periksa mainnet Anda untuk bergabung dengan jutaan pioner yang sudah ada di mainnet. Oke ya teman-teman ya. Jadi sudah ada 13 juta pioner lebih yang sudah lulus KYC. Dan sudah ada 6 juta pioner yang telah bermigrasi ke mainnet. Jadi kita hanya tinggal membutuhkan beberapa juta pioner lagi ya teman-teman ya, untuk mencapai target peluncuran open mainnet. Kemudian di sini ada dua kolom ya teman-teman, ada mainnet checklist dan ada grace period. Nah, di sini kalian diminta untuk mengisi atau menyempurnakan mainnet checklist ya teman-teman ya, atau daftar periksa mainnet. Nah, di esensi transfer mainnet ini kalian harus melengkapi 8 kolom ya teman-teman ya. Jika 8 kolom ini sudah terisi, maka dengan otomatis nomor 9 ini warnanya akan sama seperti nomor 1 dan nomor 8 ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian tinggal menunggu antrian untuk migrasi ke mainnet secara otomatis. Nah maka dari itu buat rekan-rekan yang belum menyelesaikan KYC atau belum menerima KYC, kalian harus segera ajukan KYC ya teman-teman ya. Kalian harus rajin untuk mengecek KYC Pi di Pi browser kalian jika tidak ada pop-up di aplikasi Pi Network kalian. Kemudian di sini ada grace period. Nah, di sini kita coba klik ya teman-teman ya. Kira-kira di sini pemberitahuannya seperti apa? Oke, di sini untuk di grace periode di sini ada keterangan ya. Menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan mainnet, langkah strategis menuju jaringan terbuka. Oke, ini sebetulnya sudah di-share ya teman-teman beberapa waktu yang lalu, dan di sini kita hanya membaca lagi teman-teman ya. Jadi supaya rekan-rekan pioner ini tidak lupa ya. Sebagaimana dalam pengumuman P2Day 2024, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya atau masa tenggang diberlakukan mulai 1 Juli. Sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam white paper 2021.
Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi Network untuk Open Network. Selama periode ini, Pioneer harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Oke ya, jadi buat kalian yang belum KYC, kalian diberi waktu sekitar 3 bulan ya teman-teman ya. Selama periode ini Pioneer harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah waktu ini untuk memverifikasi akun kalian ya teman-teman ya. Kalian cek lagi, yang belum KYC segera ajukan KYC, yang belum memverifikasi nomor telepon segera diverifikasi, yang belum memverifikasi Facebook dan email segera kalian verifikasi ya teman-teman ya, agar memenuhi syarat eligible. Untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up dan lain-lain. Nah ini ya, penghitung waktu mundurnya sudah muncul ya teman-teman ya di akun para Pioneer sekarang. Pembaruan antarmuka ini membantu menginformasikan dan mengingatkan Pioneer tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi. Bagi Pioneer yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar Pioneer seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi Pioneer yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Network. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi Pioneer untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju Open Network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu Pioneer mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet. Sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle mereka yang di KYC dan dimigrasi. Ini juga akan mencegah Pi yang tidak terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi Open Network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua Pioneer. Sebaliknya, Pi tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh Pioneer lain yang
di KYC di masa mendatang. Oke ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan buat rekan-rekan pioner yang belum KYC, segera kalian ajukan KYC ya teman-teman ya. Karena jika kalian tidak segera melakukan KYC, kemudian akun kalian tidak terverifikasi, maka koin Pi yang kalian tambang akan dialokasikan ke pioner yang menambang di masa mendatang ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.